Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Terima kasih teman-teman telah bersedia mampir ke video ini. Jadi pada video ini kita akan membahas mengenai meneladani Rasulullah. Teman-teman, dalam kalimat meneladani Rasulullah itu terdapat dua suku kata. Kata yang pertama adalah meneladani dengan kata dasar tauladan, dan juga Rasulullah, kata dasarnya adalah Rasul. Teman-teman, pada tema kali ini saya mengangkat tauladan karena dengan tauladan itu seorang dai lebih mudah untuk menyampaikan dakwahnya kepada mad'unya. Kemudian dari sisi mad'unya lebih mudah menerima dakwah itu melalui tauladan. Kita mengenalnya dengan istilah al-qudwah qabla dakwah. Nah, kemudian kenapa Rasulullah yang menjadi contohnya atau menjadi orangnya? Karena yang pertama adalah Rasulullah itu adalah tauladan yang baik. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah itu memiliki tupoksi untuk melakukan perbaikan pada umat. Dan yang ketiga adalah hikmah itu bisa kita ambil dari orang yang telah meninggal, karena tidak ada lagi kemunafikan di dalamnya. Ketika kita berbicara mengenai tauladan Rasulullah, sebenarnya begitu banyak teman-teman. Namun pada kali ini saya ingin menyampaikan kurang lebih ada 4. Yang pertama adalah sabar. Teman-teman, kesabaran Rasulullah ini tertulis di dalam sejarah ketika beliau hendak pergi ke Taif atau berdakwah ke Taif. Ketika itu beliau dilempari kotoran dan juga batu oleh penduduk di sana gitu. Dan yang melempari juga bukan sekedar orang dewasa atau hanya orang dewasa, melainkan anak-anak pun juga melakukan itu. Nah, bayangin teman-teman, ketika kita dilempari batu dan juga kotoran, apakah kita bisa sabar? Nah, kemudian kesabaran Rasulullah juga tampak ketika itu Rasulullah ditawari oleh seorang malaikat untuk membalikan gunungnya, untuk membalasnya gitu. Jadi gunung dilemparin atau dibalikan untuk membalas yang melakukan itu kepada Rasulullah gitu. Namun Rasulullah lebih milih sabar dan lebih memilih untuk mendoakan, karena rasanya tidak adil juga ketika kita dilempari kotoran dan juga batu, tapi kita membalasnya dengan sebuah gunung. Nah, itu mungkin salah satu alasan Rasulullah juga. Kemudian yang kedua adalah amanah. Teman-teman, amanah ini bukan sekedar amanah, tapi amanah ini adalah amanah yang diakui. Nah, jadi ketika orang kafir Quraisy itu ingin menitipkan barang berharganya, yang mereka cari adalah Rasulullah gitu. Karena Rasulullah itu sudah terpercaya gitu, bahasanya terpercaya. Dan itu telah ada pada diri Rasulullah itu sebelum beliau menjadi Rasulullah. Makin percaya aja gitu. Walaupun mereka membencinya, walaupun orang-orang kafir Quraisy itu membencinya, tapi dalam urusan amanah beliau mempercayakan itu kepada Rasulullah. Nah, ini adalah salah satu tauladan yang sangat luar biasa juga dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga adalah adil. Adil yang saya maksud di sini adalah hukum yang sama rata. Teman-teman, Rasulullah itu dikenal sebagai hakim yang bisa dibilang hakim yang paling adil gitu. Hakim yang paling adil. Sebab dalam pengambilan keputusannya itu ya memang beliau
menampakkan asas-asas keadilan itu gitu. Itu terbukti ketika ada seseorang ketahuan mencuri. Ketika itu hukumannya adalah hukuman potong tangan. Nah, namun ada sahabat yang bernegosiasi dengan Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah, ini apa nggak bisa dikurangin hukumannya gitu, bahasanya gitu ya, kurang lebih. Namun Rasulullah saat itu marah. Nah, dengan kemarahannya Rasulullah itu adalah bukti bahwa keadilan itu ya seperti itu gitu. Nggak mandang dia orang kaya atau orang miskin, kasta dia di atas atau kasta dia di bawah gitu. Karena kita hakikatnya sama di mata hukum, terlebih hukum Allah. Kemudian yang terakhir adalah, atau yang keempat adalah berani. Keberanian Rasulullah ini bukan sekedar berani maju ke medan perang kemudian memenangkan peperangan, tapi dalam pembahasan kali ini saya ingin membahas ketika para pembesar kafir Quraisy itu membuat sebuah lingkaran atau sedang berdiskusi mengenai Rasulullah. Rasulullah hadir di sana gitu. Rasulullah hadir di sana. Bayangin teman-teman dibenci oleh sekelompok orang, tapi teman-teman hadir di dalamnya gitu untuk menyampaikan pesan. Nah, itu adalah salah satu bentuk keberanian Rasulullah juga. Selain itu, keberanian Rasulullah juga bisa kita lihat atau kita pelajari atau kita baca ketika kota Madinah itu terdengar suara dentuman keras. Nah, ketika dentuman keras itu terjadi, Rasulullah adalah orang yang pertama melihat dentuman itu. Itu suara apa gitu? Dan ternyata itu adalah suara gemuruh kuda, gemuruh kaki kuda gitu. Nah, ini adalah contoh ya, Rasulullah itu adalah orang yang berani. Mungkin kalau Rasulullah itu nggak berani, Rasulullah akan menyuruh sahabatnya untuk melihatnya gitu. Namun Rasulullah menyentuhkannya maju duluan gitu. Rasulullah menyentuhkannya gimana ya? Ya, saya harus melihat ini gitu. Teman-teman, dari 4 pembahasan tadi memang sangat sulit untuk kita lakukan, namun bukan mustahil untuk kita upayakan. Karena saya meyakini bahwa setiap kita itu memiliki potensi yang sama. Yang membedakan adalah bagaimana dia ingin menemukannya atau tidak. Jika ingin menemukannya, itu akan menjadi kompetensi, dan jika tidak menemukannya, itu akan menjadi impotensi. Nah, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan mohon maaf sekali lagi. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.